Selamat siang Kak Susi. Selamat siang. Terima kasih sudah datang ke kantor JKLPK yang baru. Dan ini adalah acara kita yang pertama. Dan Kak Susi itu narasumber kita yang pertama. Wow. Gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan gini Kak Susi, kita akan coba bicara soal anak berkebutuhan khusus (ABK). Tapi mungkin nanti akan lebih banyak soal apa itu autis, apa itu Down syndrome, atau ada hal yang lain gitu. Tapi sebelum ke situ, mungkin Kak Susi bisa cerita sejak kapan nih mulai menggeluti isu ABK gitu. Iya. Mungkin Kak Susi bisa cerita dulu deh pengalamannya. Jadi secara formal saya menggeluti dunia anak berkebutuhan khususnya autism itu tahun 99. Belum pada lahir kan kalian ya. Tahun 99. SD. Tahun 99, waktu itu sebetulnya nggak sengaja. Saat itu saya sudah kerja di salah satu perusahaan PMA. Oke. Nah, tidak sengaja saya bertemu dengan anak yang belakangan baru saya tahu itu anak penyandang autism. Begitu. Saya entah kenapa saat itu saya langsung jatuh cinta pada mereka, anak usia 3-4 tahun. Jadi di hari itu saya ingat itu hari Senin tahun 99 di bulan November. Oke. Ini bulan November ya. Sama juga. Iya, 21 tahun yang lalu berarti ya. 22 ya. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu saya sudah menggeluti dunia ini. Nah, karena waktu itu saya berlatar belakang pendidikan ekonomi, saya dari ekonomi, karena saya tertarik dengan anak-anak ini dan ingin membantu mereka sesuai dengan kapasitas saya. Kemudian saya mulai waktu itu ikut training gitu ya, ikut training, lalu secara formal saya kemudian sekolah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Salah satu fakultas yang memang mengajarkan tentang ini. Jadi tepat 22 tahun yang lalu, November 1999. Jadi sudah lebih dari setengah usia saya. Oke. betul. Itu langsung yang membawa kakak ke isu anak. Itu udah langsung ke isu anaknya yang berkebutuhan khusus atau masih umum dulu? Kalau secara secara terstruktur saya di dunia anak tuh sejak saya SMA. Ke SMA kelas 1 ya. Saya menjadi guru sekolah minggu. Jadi saya dari SMA usia 16 tahun lulus, kalau di gereja kami namanya CD. Lulus CD itu saya langsung menjadi guru sekolah minggu walaupun nggak ada yang nawarin. Saya daftar sendiri gitu ya, nggak ada yang nawarin, nggak ada, pokoknya nyosor sendiri aja gitu. Itu SMA. Jadi kalau bicara tentang dunia anak, di mana secara formal saya menggeluti bidang ini, yaitu kelas 1 SMA. Kalau untuk anak kebutuhan khususnya sendiri, yaitu 22 tahun yang lalu sampai sekarang, dan jika Allah berkenan seumur hidup saya. Oke Kak. Kemudian nih Kak, ini kan isu anak dengan kebutuhan khusus kan sebetulnya isu yang sangat urgent ya di masyarakat, karena memang kalau saya baca itu di data di websitenya Yayasan Rumah Mandiri kan hampir 10% anak-anak yang sekolah itu sebetulnya ABK. Tapi itu juga datanya belum dianggap pasti. Di luar itu pasti banyak lagi begitu. Nah, menurut kakak kenapa bisa banyak anak-anak dengan kebutuhan khusus? Apa secara pengalaman kakak selama 22 tahun, apa penyebabnya begitu Kak? Jadi kalau bicara tentang anak berkebutuhan khusus itu kan luas sekali. Mulai dari karena gangguan syaraf, mulai karena faktor sosial, bisa juga karena faktor fisik. Gitu ya. Jadi ada banyak sebetulnya. Jadi harus dikerucutkan yang mana ini. Belum lagi masuk kategori anak-anak cerdas berbakat, itu menjadi anak berkebutuhan khusus begitu. Anak-anak dengan gangguan belajar itu juga masuk kategori kebutuhan khusus. Berarti dia sangat luas itu. Iya, dia sangat luas. Batasannya sampai mana tuh Kak? Gitu. Jadi gini,
Saya mendefinisikan kebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang punya, kalau bicara anak ya, anak-anak yang punya kebutuhan khusus karena kondisi bisa fisik mereka, bisa karena mental mereka, bisa karena saraf pusat mereka, gitu ya. Jadi bisa juga karena kondisi psikologis mereka, begitu. Itu yang membuat mereka menjadi punya kebutuhan khusus. Jadi nggak heran kalau misalnya angka 10% itu kita bisa kira-kirakan meskipun belum ada riset yang pastinya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat saja di lapangan begitu loh. Hampir semua PAUD, TK, sekolah minggu menceritakan ini ya, dan menceritakan bahwa di tempat mereka itu ada anak berkebutuhan khusus, mengeluhkan karena mereka nggak ngerti ini mesti diapakan, mesti diberikan pelayanan seperti apa. Jadi hampir, dan itu tidak hanya ada di kota besar. Menurut pengalaman saya sampai ke Papua pun, gitu. Papua yang bukan ibu kota provinsi ya. Saya pergi ke ibu kota kabupaten, bahkan di luar kabupaten itu yang minta maaf ke pelosok-pelosoknya lagi. Itu banyak ditemukan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa memang banyak ini anak berkebutuhan khusus dengan dengan diagnosa yang bermacam-macam gitu. Nah, ini sekarang Kak mulai masuk ke yang spesifik ini ya. Mungkin ambil 1-2 contoh autis dan Down syndrome. Mungkin ada yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui anak itu didiagnosa autis, Down syndrome, supaya orang tuh melihatnya, oh ini sudah tahu nih gejala awal, sehingga nanti tahu mau diarahkan kemana. Gitu. Memang kalau bicara diagnosa tentu harus turun dari expertnya. Siapa ini expert? Mereka yang punya license, punya kompetensi untuk itu, misalnya dokter, psikolog, begitu ya, atau praktisi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang mereka memang punya kompetensi untuk itu. Diagnosa itu turun dari mereka ya. Tetapi keunikan daripada anak berkebutuhan khusus ini adalah mereka bisa kita lihat dari perilakunya, termasuk autistik, begitu ya. Kalau Down syndrome kan kita bisa langsung lihat dari fisiknya, terutama dari tubuh wajahnya. Down syndrome lebih kelihatan secara fisik dibandingkan autism. Berarti autis lebih sulit untuk. Iya, sebetulnya nggak sulit ya kalau kita sudah tahu tandanya. Gini, kalau kita satu-satu dulu. Autis itu apa sih? Autis itu kan sebetulnya kalau menurut saya dia adalah gangguan perkembangan yang kompleks begitu ya, yang diakibatkan masalah di saraf pusat, sehingga dia punya ciri khas, punya masalah di gangguan komunikasi dan bicara dan komunikasi. Gini, sejatinya bicara itu adalah kemampuan berbicara itu adalah tools atau alat yang kita pakai untuk komunikasi gitu ya. Nah, kalau di anak autistik, even mereka atau sekalipun mereka punya kemampuan berbicara yang baik, kemampuan berbicara itu tidak dipakai untuk berkomunikasi sebagaimana semestinya. Itu dia ya. Jadi dia bisa saja dia lancar bicara tapi tidak pakai itu. Dia tidak pakai itu untuk komunikasi. Jadi dia punya masalah di gangguan bicara dan komunikasi. Kemudian dia punya masalah di perilaku. Gitu ya. Dia bisa hiperaktif, dia bisa hipoaktif, dia bisa punya perilaku yang berulang-ulang, begitu ya. Itu dia. Kemudian dia juga punya masalah di sosio-emosionalnya. Sosio-emosionalnya artinya mengekspresikan emosinya tidak sebagaimana mestinya. Dia tidak bisa mengungkapkan ekspresinya, mengekspresikan emosinya, misalnya dia senang kah, dia sedih kah, dia marah kah. Semestinya itu dia tidak bisa. Maksudnya bisa di salah tempat gitu kayak? Ya, jadi dia bisa tertawa tanpa alasan yang jelas, menangis tanpa alasan yang jelas, dia bisa hipertantrum dan sebagaimana. Lalu kalau bicara tentang emosi sosio itu juga, dia juga kurang mampu memahami perasaan orang lain atau berempati. Misalnya dia sudah injak kaki kita dan kita sudah menjerit kesakitan, belum tentu dia paham. Gitu, belum tentu dia bisa bilang sorry. Nah, jadi kemampuan dia untuk bersosialisasi, beradaptasi itu juga amat sangat rendah begitu ya. Nah, itu terlihat sekali. Nah, sudah pasti jikalau ini
terganggu, itu kan akan mempengaruhi prestasi akademiknya jikalau dia sekolah. Begitu kan ya. Jadi itu sudah pasti. Jadi perilakunya terganggu, komunikasinya terganggu, apalagi apa tadi saya bilang, kognisinya juga jadi terganggu gitu ya. Jadi masalah emosi, masalah perilaku, masalah komunikasi, jadi kompleks. Jadi kompleks ya permasalahannya. Nah itu dia. Walaupun dia tidak punya penampakan dari wajah, karena nggak ada, bukan karena tidak ada. Secara fisik nggak kelihatan gitu ya. Secara fisik dia tidak punya keunikan. Tetapi kalau kita biasa hidup dengan anak-anak, maka sebetulnya mudah melakukan identifikasi awal. Identifikasi awal ya. Jadi contoh gini, anak 2 tahun itu kan udah bisa ngomong. Betul. Begitu ya, kayak keponakan saya usianya belum 2 tahun loh, 1,5 tahun itu sudah lancar bicara. Bahkan dia sudah bisa bertanya 1,5 tahun. 1,5 tahun itu. 1,5 tahun dia sudah bisa bertanya. Nanti dia 26 bulan ini baru 2 tahun. Itu sudah bisa bercerita bahwa tadi dia ketemu ondel-ondel dan sekarang ondel-ondel itu sudah pulang ke rumahnya. Begitu. Nah artinya, ya kalau anak kita nggak persis gitu, paling tidak mirip-mirip kayak gitu deh. Gitu ya. Nah jadi kalau kita melihat anak kita kok jauh banget bedanya dari kawan-kawannya, itu kan indikasi awal itu ya. Iya, dan sebetulnya di dunia modern saat ini, di mana teknologi kedokteran makin maju, perkembangan prenatal itu kan sudah bisa terdeteksi juga sejak dalam kandungan itu kan anak tuh sudah kita tahu gitu ya, kapan dokter bilang very good, kapan dokter bilang ini perlu diperhatikan, begitu. Nah ketika lahir kan itu bukan bulan, tetapi day by day, hari per hari perkembangannya bisa dideteksi. Nah awareness itu harus ada. Kalau kita punya awareness itu, sebetulnya diagnosa terhadap mereka itu mudah. Saya menganalogikan gini, kita ini kan orang Indonesia sukanya nasi ya, gitu ya. Sehingga kita dengan ada nasi, kita tiap hari makan nasi. Tapi di Indonesia ada yang nanya ketan, mirip-mirip dengan nasi ya toh. Tapi kita karena tiap hari kita makan nasi, dengan mudah kita membedakan ini ketan, ini nasi, betul? Pada sama itu. Ya walaupun mirip, ya kan sangat-sangat mirip penampakannya, warnanya, begitu ya. Tetapi karena kita tiap hari makan nasi, kita langsung tahu nih, ini ada nasi, ada ketan, kita langsung tahu saya makan nasi, bukan makan ketan. Demikian juga dengan anak-anak kebutuhan khusus. Kalau kita memang benar-benar memahami psikologi perkembangan anak pada umumnya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan identifikasi awal, oh anak saya ini sepertinya terlambat dalam hal ini. Dan saya lihat kan kalau ke dokter kandungan di rumah sakit itu kan pamflet atau flyer atau apapun namanya itu kan banyak tuh ya untuk menceritakan tentang tumbuh kembang anak. Bahkan di box-box susu juga itu ada. Itu kan sebetulnya salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat. Jadi mudah terlihat. Kita bisa lihat dari sosio-emosionalnya. Kok anak sana udah bisa ya ngomong minta susu gitu. Kok anak saya belum gitu ya. Kok anak sana tuh sudah tahu ya, disuruh salam dia ngerti salam. Kok anak saya belum ya, begitu. Kok anak sana tuh ya 1 tahun tuh ya sudah bisa mulai melangkah walaupun 2-3 langkah, kok anak saya belum. Nah itu kan sebetulnya deteksi awal ya. Jadi autistik itu memang tidak bisa terlihat dengan mata karena fisiknya tidak berbeda sama sekali. Tetapi dari perilakunya, dari emosinya, dari komunikasinya itu sebetulnya bisa terdeteksi dari awal dengan cara membandingkannya dengan tugas tumbuh kembang anak pada umumnya. Itu dia sebetulnya. Nanti kondisinya seperti apa, diagnosanya seperti apa, tentulah para ahli yang bisa menurunkan hal ini. Jadi kalau kita sudah tampak anak saya kok terlambat ininya ya, kok nggak sama nih ya, tak ada salahnya bawa ke dokter anak. Oke, berarti tahap awalnya ke dokter anak dulu nih. Ya, biar beliau yang punya kompetensi, kapasitas untuk melakukan diagnosa itu. Nanti kepentingan selanjutnya apakah harus ke psikolog, harus ke psikiater. Biarlah dokter anak yang bisa merujuk, karena ini kan sangat terkait dengan tumbuh kembang anak. Itu pertama. Terus kalau Down syndrome? Kalau Down syndrome itu menurut
sepengetahuan saya itu kan sudah terlihat dari dalam kandungan. Kenapa? Wajahnya gitu kan, maksudnya ukuran kepalanya berbeda. Nah, begitu dia lahir itu kan sudah lihat dari kulitnya. Begitu makin dia besar kita bisa lihat dari pelupuk apa ini? Kelopak matanya, dari bentuk lidahnya. Begitu ya, dari bentuk wajahnya. Kalau anak Down syndrome itu kan terkenal dengan istilah Mongolism face atau 1000 wajah. Artinya Mongol, wajahnya wajah Mongol, mau anak Batak, anak Jawa, anak Belanda itu mukanya sama semua. Gitu. Jadi soal identifikasi memang lebih mudah melakukan identifikasi terhadap anak-anak Down syndrome gitu. Nah, ini kembali ke tadi yang autis. Katakanlah orang tua atau lingkungannya udah tahu nih ada gejala awal ya, katakanlah suatu tumbuh kembang anak gitu ya, belum lancar ngomong atau tadi emosinya yang nggak bisa dijaga. Tapi kenapa justru itu tidak yang membawa orang tuanya atau lingkungannya untuk katakanlah mendatangi dokter gitu ya, supaya langsung dilakukan treatment gitu. Tahu nih tapi sebetulnya nggak mau apa ya, oke, ini kita bawa ke dokter gitu. Kendalanya di mana gitu kan? Begini, kalau yang saya lihat tuh gini ya, kita kerap kali tuh tidak siap dengan resiko. Gitu ya. Sama nih orang Indonesia kan jarang tuh yang punya report medical check up sekali 6 bulan, boro-boro sekali 6 bulan. Sekali 10 tahun aja belum tentu dia punya, gitu ya. Mana kita ada tahu gula darah kita berapa, tensi kita berapa, kolesterol kita berapa, nggak ada yang tahu. Kenapa? Alasannya paling, aduh nanti takut ketahuan sakitnya. Nah itu kurang lebih persis sama. Saya saja mungkin banyak kerabat atau yang saudara yang punya anak kecil tuh justru nggak mau ketemu saya, begitu ya. Oh itu dia. Takut. Faktor apa tuh Kak? Iya takut nanti ini budaya kah atau? Nah itu dia ya. Jadi kan sebetulnya itu, nah gini. Sebetulnya kan gini, mengapa diagnosa dini itu penting? Dari dini terdiagnosa maka treatment kan dari dini. Iya. Jadi kemungkinan membaik itu kan semakin besar gitu ya. Iya. Itu sama dengan penyakit fisik lainnya begitu kan, walaupun kebutuhan khusus tidak bisa dikategorikan dalam kelompok penyakit begitu ya. Logikanya demikian gitu. Jadi kalau semakin dini diketahui, maka semakin dinilah dia dapat di treatment supaya terjadi perbaikan yang signifikan dan tidak mustahil sama dengan anak non berkebutuhan khusus begitu. Nah, kenapa enggak mau? Mungkin alasannya case by case. Yang pertama, defense mechanism begitu. Artinya ya enggak, anakku enggak kenapa-napa. Dulu omnya begini kok bisa ngomong. Bapaknya dulu tuh umur 6 tahun baru ngomong, sekarang jadi direktur tuh gitu ya. Betul. Tetapi yang mau saya katakan gini, justru kalau bapaknya dulu kayak gitu atau omnya dulu kayak gitu, justru anak kita mesti buru-buru dibawa. Kenapa? Punya potensi berarti. Gitu ya. Justru kalau kita punya riwayat yang ada urusan darah dengan kita punya punya cerita seperti itu, ketika anak kita mengalami keterlambatan di dalam tumbuh kembang, justru harus buru-buru dibawa ke dokter. Kenapa? Berarti kita punya resiko, kita ada faktor resiko ya kan, itu dia. Nah, menghadapi kenyataan itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi anak loh. Betul ya. Mental juga. Itu mental, denial lah gitu kan, enggak lah, oke lah, inilah gitu, itu pertama. Terus kedua, memang tidak lengkap informasinya. Informasi yang diterima itu tidak lengkap, artinya kalau anak saya sudah didiagnosa maka tamatlah riwayat, enggak juga gitu. Justru kalau dari dini enggak gitu. Justru anak autis itu menurut fakta mereka punya kemampuan-kemampuan luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh anak-anak yang tidak autis begitu ya. Nah kan tidak lengkap nih ilmu yang didapat. Betul. Itu pertama, informasinya nggak lengkap, jadinya demikian. Kita tidak dibiasakan memang untuk secara berjiwa besar menghadapi kenyataan yang seperti ini. Padahal itu tadi ya, semakin dini terdiagnosa, maka
treatment semakin dini, kemungkinan untuk pulih, membaik, bahkan menjadi sama hebatnya, bahkan lebih hebat dengan anak lain itu sangat besar. Kedua, akses. Begitu ya, Indonesia Raya kan ya, begitu ya. Kalau menurut saya, sependek pengalaman saya berjalan-jalan di beberapa wilayah di NKRI tercinta ini, jangankan Papua, jangankan Tapanuli, Jakarta aja nggak lengkap. Nggak lengkap, oh iya. Gitu ya, gitu. Keluhannya kan banyak-banyak nih, banyak sekali nih keluhannya ya. Susah nyarinya, yang mengelola nggak expert, sekalinya ada mahal, sekalinya jauh dari rumah. Kan gitu. Jadi ibarat begini, ada penyakit tapi nggak ada solusi. Gitu loh. Jadi untuk apa? Cuman dikasih tahu anak saya begini tapi nggak ada solusi. Nah ini repotnya kita. Nah sementara kalau anak kita punya masalah di gangguan tumbuh kembang, ini kan ceritanya bisa macam-macam. Gitu loh. Padahal sebetulnya kalau dia diberikan informasi yang lengkap, ketemu ahlinya, selalu ada solusi. Menurut saya begitu. Treatment itu tidak selalu di klinik, tidak selalu di rumah sakit. Yang terpenting itu kan di rumah. Iya. Nah kalau ini diinformasikan kepada mereka dengan lengkap, mungkin ceritanya menjadi lain. Jadi tadi alasan tidak tahu, akses, biaya. Nah itu ya. Itu jadi masalah sehingga ABK di Indonesia pertama punya kecenderungan lambat terdiagnosa ya. Lambat, ya otomatis karena lambat terdiagnosa, lambat pula treatmentnya. Setelah lambat treatmentnya pun nggak lengkap sesuai kebutuhan. Ini paket lengkap lah ini semuanya. Iya harusnya kan, maksudnya gini loh, treatment nih ada A, B, C, D, E, F, G begitu. Kita cuman ambil treatment model A. Begitu. Nah jadinya kan usia bertambah gitu kan ya. Nah tapi menurut saya lagi-lagi itu kembali kepada informasi yang didapat itu tidak lengkap. Nah banyak kan pada edukasi mungkin Kak ya. Iya. Edukasi jadi di masyarakat, di keluarga gitu ya. Iya jadi gini, gimana ya saya mau bilangnya. Ketika diagnosa turun, begitu kan? Turun nih diagnosa, ya Bapak minta maaf, anak Bapak mengalami gangguan tumbuh kembang yang disebut dengan autis, misalnya begitu ya. Oh gitu ya, gitu. Tapi apa itu autis, bagaimana menata laksananya, bagaimana hambatannya akan ditemukan, itu kan nggak lengkap informasinya, gitu loh. Saya nggak tahu apakah kita punya misalnya ya, Autism Center, begitu ya. Autism Center, autism khusus untuk kasus-kasus autistik gitu loh misalnya yang informasinya lengkap di sana. Paling tidak orang tua kan kalau kita dengar di luar negeri gitu ya. Katakanlah kayak di Australia, teman saya kebetulan di Australia lengkap mereka bilang. Kalau kita lihat juga di Amerika juga lengkap. Jadi mereka tahu anaknya mesti diapain, tantangan ke depan itu seperti apa. Nanti kalau sudah remaja anaknya seperti apa. Jadi kita tidak raba-raba. Apa akibatnya kalau tidak lengkap? Membabi buta. Orang tua jadi membabi buta dalam tanda kutip jadi begini. Ada terapi ini coba, semua dicoba sama semua mau alternatif apa mereka semua coba dengan harapan anaknya cepat sembuh. Padahal kan autistik itu bukan penyakit, jadi tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh, keautistikan itu kan akan melekat seumur hidup. Begitu sama kayak saya, ini kulit saya ini seumur hidup ya akan begini, tidak akan bisa di apa-apain begitu kan ya kalau mau dianalogikan demikian. Nah lelah kan, semua dicoba, capek kan, capek udah gitu hitung-hitung nih, aduh duitnya udah banyak keluar, tapi ini perkembangannya nggak signifikan. Padahal anak ini punya abang, punya adik yang harus diperhatikan, yang harus dibiayai. Nah, menurut pengalaman di lapangan, paling banter nih kuat sampai anak umur 11-12 tahun, usia SD. Setelah itu nyerah. Anaknya nggak disekolahin lagi, kan kasihan. Padahal kalau untuk anak-anak non kebutuhan khusus pun tidak ada yang diharapkan umur 12 tahun sudah bisa mandiri dan cari duit, mana ada. Tetapi perlakuan ini terjadi di anak-anak ABK, udah lulus SD maksimal tuh, dianggap nggak bisa lagi di-upgrade pendidikannya begitu.
Karena kan di sekolah nggak boleh ada shadow teacher kalau SMP. Oke, kalau di SD masih bisa mungkin ada shadow teacher, tapi SMP kan nggak ada. Nah akhirnya ya gitu. Semua dicoba, letih, dianggap biaya sudah habis. Takdir, ya dia sudah coba ini 6 tahun. Kalau diagnosa dia turun dari umur berapa tahun, dia hitung udah 10 tahun loh ini berjuangnya. Misalnya katakan kalau diagnosanya 2 tahun, udah 10 tahun. Berarti itu kan ada semacam apa ya, pemahaman yang kurang tepat. Tadi kan disebut itu bukan penyakit. Harapan orang tua kan sembuh. Nah sebetulnya apa nih yang yang dilakukan terhadap ya anak-anak autis ini apa gitu? Kalau dia bukan penyakit, lalu apa ini? Karena supaya jangan ada harapan orang tua kapan sembuhnya nih anak. Nanti dia ngitung lagi ke udah banyak waktu, tenaga, uang yang keluar gitu, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Penyakit itu autis itu bukan penyakit. Jadi tidak bisa sembuh dan jangan berupaya untuk menyembuhkannya. Autis ini adalah suatu kondisi yang membuat anak itu cara berpikirnya berbeda. Kita lihat dari kanan, dia lihatnya dari kiri. Kita lihat dari atas, dia lihatnya dari bawah. Jadi bagaimana? Gitu, dibantulah dia untuk bergerak. Kalau dia lihat dari bawah, dibantulah dia bergerak melihat ke atas, dan kita yang di atas melihat ke atas, dibantulah bergerak melihat ke bawah. Jadi ketemu. Oke. Oh, gitu dia mikirnya. Oh, pantesan nggak ketemu. Dia pikirnya apa? Kan gitu ya. Jadi itu kan disyaraf ya. Itu disyaraf. Jadi membuat itu berbeda cara dia berkomunikasi. Jadi perspektif. Nah, ini perspektif kita tentang anak autistik ini harus tepat. Nah, kalau kayak gitu kan dia harus dibantu, harus difasilitasi. Gini loh, Dek. Kalau lewat depan orang itu bilang permisi. Dia kasih tahu. Kalau mau sesuatu tuh ngomong. Dibantu begitu. Kenapa harus dibantu? Karena kan lebih banyak kita dibanding mereka. Benar nggak? Kalau katakan ada satu anak autistik di rumah, satu, padahal di rumah ada bapaknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada abangnya, ada mbaknya, ada semua. Kan banyakan kita dari dia kan. Jadi secara logika berpikirnya ya kita lah yang bantu mereka. Kita yang mencoba memahami cara berpikirnya. Kita yang mencoba memahami cara dia berkomunikasi. Gitu loh. Sambil pelan-pelan ya bantu dia untuk bisa beradaptasi, berkomunikasi sebagaimana. Dan itu bisa, Kak? Bisa banget, bisa banget. Mereka bisa menerima apa yang kita bilang, terus kita praktekkan gitu kayak. Bisa. Jadi, kalau lewat ya permisi. Bisa. Pada akhirnya bisa. Gitu. Bisa, sangat bisa. Berarti Kak, anak-anak yang autis itu kalau dia dikasih treatment, dia bisa memahami apa yang mau kita sampaikan gitu kayak. Artinya bisa gitu. Bisa. Sangat bisa. Oke. Karena kan takutnya tadi karena ada pemahaman mesti sembuh dalam arti ya ini mesti sama dengan anak-anak yang lain. Ini kan pemahamannya udah salah nih, udah nggak gitu. Padahal autis ya memang selamanya akan ada gitu ya. Bisa. Manusia selalu punya potensi untuk berkembang. Nah itu Kak, menemukan potensi di anak autis itu dan meyakinkan orang tua bahwa ini anaknya sama istimewanya dengan anak yang nggak autis ya. Jadi gini, yang namanya potensi mau dia autistik atau enggak, ada dua kemungkinan. Potensinya itu dengan mudah terlihat atau tidak dengan mudah terlihat. Begitu ya. Memang nggak semua anak potensinya dengan mudah kita lihat, dan ini tidak hanya terjadi pada anak autistik. Gitu ya, anak-anak yang non autistik juga demikian. Nggak semua anak potensinya mudah terlihat. Tetapi yang pasti punya potensi, itu pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena dia orang. Betul. Karena yang namanya orang itu pasti punya potensi, itu dia ya. Jadi kalau potensinya udah kelihatan, ya mungkin lebih mudah mengarahkannya atau memfasilitasinya begitu. Tetapi yang tidak langsung kelihatan saya analogikan dengan tambang. Kenapa orang berebut Papua? Papua nih ya, di Papua ada emas katanya. Oke, sekarang pertanyaan saya, tahu dari mana di sana ada emas?
Taunya dari mana? Udah ada indikasi awal atau Nggak tahu dari mana di Papua ada emas. Apakah emas itu ada di pohon? ada potensi mungkin? Ya kan di dalam bumi kan. Emas itu di mana-mana kan di dalam bumi, dan untuk tahu dia ada emas di dalam itu kan diteliti, dicek, ya kan? Yang cek juga nggak bisa sembarang orang untuk tahu di dalam ini emasnya berapa, kadarnya bagaimana, ada di posisi mana, ya harus gunakan teknologi canggih, ya kan? Sederhananya kan gitu ya. Dia butuh effort untuk tahu berapa. Anak autis juga gitu potensinya. Kadangkala kita nggak bisa lihat sepintas. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan dia, memberikan dia berbagai kesempatan, itu kelihatan, ternyata jago lukis. Itu dia. Ternyata jago musik. Ternyata jago matematika. Dan saya sepanjang perjalanan pelayanan saya di ABK, saya tiap hari itu begitu. E-nya kenapa? Kagum. Gak pernah diajarin kok pinter. Saya punya satu murid itu, jadi entah, yang pasti dia gak pernah les musik. Yang pasti gak pernah les musik di anak ini. Tapi begitu dia ketemu keyboard, dia bisa loh. Langsung ketemu. Lalu kalau saya bilang, Bang, saya manggil dia abang kan, karena di rumah dia anak paling besar, jadi dipanggilnya abang, bang, nyanyi yuk. Aku yang nyanyi, aku nyanyi si semut yang kecil, dia gini. Dapat loh, nggak ada yang ngajarin. Terus kalau matematika, bang hitung bang, 5.783 dikali 100 sekian, gitu ya. Dia begini, jawabnya benar. Tapi kalau disuruh, ayo mana jalannya? Nggak akan ketemu jalannya. Tapi yang pasti jawabannya betul. Dia nggak akan bisa menjelaskan ini. Dulu saya matematika gitu ya. Mana jalannya? Gitu kan ya. Jangan tanya jalannya sama dia. Dia nggak bisa ceritakan. Tapi hasilnya betul. Apa itu nggak potensi? Gitu kan ya. Jadi ada lagi. Saya hanya kasih dia komputer. Tahu-tahu dia bisa bikin gambar hanya dari PowerPoint loh. PowerPoint. Dan cakep. Akhirnya kita aplikasikan gambarnya itu ke tas, kartu lebaran, karena dia muslim kan. Jadi mamahnya sama papanya saya bilang, udah yuk bikin kartu lebaran, gambarnya karya anak, kasih kolega, begitu. Nggak ada yang ngajarin, saya nggak pernah ngajarin. Orang saya nggak bisa lukis, begitu kan. Saya nggak jago matematika, bagaimana saya ngajarin? Nah itu kan potensi. Gitu. Nah kita harus lihat itu sebagai potensi, begitu. Jadi tidak punya potensi itu. Jadi seharusnya itu yang diarahkan ke orang tua kayak anak autis bukan berarti ya akhir segalanya. Tapi malah bisa jadi dia punya potensi yang lebih hebat dibandingkan anak mungkin. Sangat mungkin. Karena begini, 30% kah? Kalau saya nggak salah, ada satu literasi yang mengatakan sekitar 30% dari anak autistik itu jenius. Gitu loh. Jadi nggak heran mereka memang karyanya di atas rata-rata, begitu kan? Kan gini, sebetulnya variannya kan banyak. Berapa variannya ya tergantung berapa anak autistiknya. Kalau ada 1.000 anak autistik, maka variannya 1.000 karena masing-masing mereka unik, gitu. Beda gitu ya. Jadi tidak bisa dibuat perlakuan yang sama antara anak autis yang satu dengan yang lain, itu unik. Nah disitulah yang jadi keunikan sekaligus tantangan buat kita. Jadi mereka nggak bisa dipukul rata pendidikannya, tidak bisa dipukul rata teknik terapinya, teknik mengajarnya, nggak bisa, masing-masing gitu. Untuk memudahkan, jadi kita bagi aja 3. Low function, yang memang dia rendah kemampuannya, yang rata-rata sedang-sedang saja, begitu ya. Oke lah, masih bisa dilatih. Ada yang high function, masuk kategori jenius itulah, begitu kan. Tetapi mau dia low function, mau dia middle, mau dia low, high, middle, itu tetap punya potensi. Itu pasti punya potensi. Dan saya sudah lihat itu loh. Saya sudah lihat itu di lapangan, makanya saya berani bicara. Ini katanya low function loh. Kalau dilatih bikin nasi goreng, enakan nasi goreng dia daripada nasi goreng di restoran, coba. Begitu kan?
Saya punya beberapa anak dulu itu, ini kalau satu makanan atau minuman dia endus dan lulus lewat endusannya, itu berarti enak banget. Itu Coba. bisa mahal itu di Hidungnya bisa diasuransikan itu gitu kan. Cuman orang Indonesia kalau saya bilang, Bu, ini potensinya di hidungnya, apa saya nggak diketawain? Ini kopi, pernah lihat iklan ya? Ini sudah lewat hidungnya siapa kan gitu kan ya? Parfum juga gitu toh, harus lewat hidungnya siapa? Ini baru enak, diendus. Kalau lulus lewat endusannya berarti itu enak. Bagaimana mau jelasinnya? Saya kan nggak bisa jelasinnya. Nah itulah kedaulatan Allah itu sendiri. Ciptain orang tuh unik. Itu saya sudah lihat. Sampai sekarang saya masih punya klien model begitu. Kalau diendus dibuang sama dia berarti nggak enak. Kalau diendus dia makan, ambillah, berarti itu enak banget. Gitu. Nah standarnya cuman begitu. Ada juga klien saya itu larinya minta ampun. Orang tuanya udah cerita, ini saya sudah naik sepeda loh, kejar dia nggak bisa. Padahal itu anak umur 3-4 tahun. Siapa tahu dia pelari maraton atau pelari jarak jauh. Bawa dong ke Gelora Bung Karno. Tapi sekarang siapa yang mau lari bareng dia? Apa itu tidak potensi? Begitu kan? Ada yang kalau udah dicemplungin di air, serasa Putri Duyung, nggak muncul-muncul lagi karena dia itu kuat sekali. Kenapa nggak anggap itu potensi? Yang suka lompat-lompat, kenapa itu nggak anggap potensi? Kenapa selalu keberbedaannya itu dianggap sebagai kelainan gitu loh maksud saya. Jadi mari perspektif kita yang berubah, mindset kita yang berubah, bahwa keberbedaan bukan berarti gangguan. Kenapa atau kekurangan? Kenapa nggak berpikir itu adalah potensi anakku? Ya cari kek klub maraton mana. Saya juga punya klien cantiknya, minta ampun anak ini. Cantik banget, kalau saya jalan sama dia para lelaki langsung melihat. Itu senang difoto, padahal rewardnya gampang. Ayo kakak, ayo foto yang bagus ya, habis ini kita makan bihun. Dia soal doyan bihun. Aduh dia bisa, entah siapa yang ngajarin. Dia bisa lo apa itu namanya kalau model ya. Dia berpose, gitu, iya dia bisa, udah gitu lucu. Kenapa saya bilang lucu? Dia tahu loh angle-angle menarik. Oh, kalau saya foto di tiang ini dengan pose begini cakep. Tapi nggak ada yang berpikir itu potensi. Padahal dia cantik. Ya, dia tuh ujung kaki, ujung rambut itu cakep semua. Tinggal diarahkan kenapa? Kenapa enggak? Kan cocok itu untuk model apa kek begitu kan? Nah itu dia. Jadi sebetulnya gitu, potensi itu kan tidak sama dengan oh ya pintar nih matematikanya 10. Nah ya kalau modelnya seperti itu kan udah dibatasi ya. Kalau potensi yang dianggap bagus menurut ukuran masyarakat ini dianggap normali gitu. Kalau pelajarannya, nilai pelajaran di sekolahnya bagus, pintar ya. Padahal saya mau kritisi lagi. Kritisi laginya begini, apakah cara yang dipakai sudah tepat untuk ngajar mereka? Betul. Metode yang dipakai sudah tepat. Contoh, saya orang Batak, bisanya bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dikit-dikit. Lalu orang tanya ke saya, tapi pakai bahasa Mandarin. Apa saya nggak cengok? Dia ngajarin Susi 5 kali 3 itu sekian, begini caranya, tapi dia pakai bahasa Mandarin. Apa yang terjadi? Saya pasti pelengak-pelengok, begitu dites nggak bisa kan? Keluarnya apa? Angkanya. Saya bodoh. Benar nggak? Artinya bahasa yang dipakai tidak tepat. Tidak tepat buat saya begitu ya. Ya udah jelas dia nggak ngerti bahasa Mandarin, kekeh nggak diajarin pakai bahasa Mandarin. Itulah kritisi buat bagaimana cara mengajar mereka. Jadi enggak. Jadi ketika nilainya jelek pun bukan berarti dia bodoh. Perlu dievaluasi lagi apakah caranya sudah tepat, apakah metodenya sudah tepat, ataukah bagaimana begitu ya. Udah tahu misalnya gangguannya di komunikasi, keunikan mereka kan di komunikasi. Lalu ditanya jelaskanlah, ya dia tidak bisa jelaskan. Karena dia kan hambatannya di komunikasi. Jangan suruh dia jelaskan begitu. Jadi kalau misalnya dia hambatannya di sosio emosional, yang jadi tolak ukur adalah keramahan, itu dia nggak akan ketemu begitu kan. Dia diharapkan ketemu orang bilang selamat pagi, dia seramah ibu gurunya. Ya nggak bisa karena itu keunikannya.
Kalaupun dia bisa, itu dia akan selamat pagi. Beda dengan halo Bapak selamat pagi. Nah yang kayak gitu yang halo Bapak selamat pagi itu dia nggak beramah. Standarnya itu. Iya. Yang tadi ketus gitu. Iya, kalau selamat pagi. Sudah makan? Sudah. Ini nggak sopan. Betul. Nah kalau standarnya itu kan kesian juga nggak dapat. Ya, jadi itu yang perlu kita lihat. Kalau melihat itu komprehensif. Sehingga kita bisa lebih pro kepada anak ABK. Ini yang saya lihat jadi masalah di dunia per-ABK-an, sehingga stigma kepada mereka adalah nggak adil jadinya ya, bodoh. Karena bodoh nggak dikasih kesempatan, termasuk kesempatan sekolah, termasuk kesempatan untuk mengikuti hal yang lain begitu. Padahal menurut saya nih ya komplainnya saya, artis saja harus ada manajernya, betul enggak? Iya, betul. Harus ada yang ngatur dia. How come anak? Iya, jadwalnya harus ada yang kasih tahu. Pakai baju ini ya, rambutnya mesti begini ya, gitu kan? Bersama juga anak ABK itu. Anak ABK dikasih manajer, jadi dia harus ada yang kasih tahu. Kakak, duduk yang bagus. Lah manajer bukannya kasih tahu kayak gitu. Roknya itu nggak cocok, rambutnya nggak cocok. Gitu kan ya, bajunya nggak pas, kan manajer gitu. Artis saja itu punya manajer dan belum tentu manajernya satu, tim. Banyak. Ada yang betulin rambutnya, betulin kakinya, betulin semuanya. Anak ABK dibegituin juga jadi dia. Kenapa sih nggak dikasih kesempatan gitu kan? Itu loh maksud saya, sehingga memang mereka diperlakukan tidak adil. Nah, terkait itu Kak, ini dan juga sepanjang pengalaman Kakak 22 tahun itu ya, secara kebijakan nih Kak, kita bicara kebijakan, bagaimana nih supaya tadi ya aksesnya lebih adil, perlakuan lebih adil, dan juga penanganannya lebih komprehensif. Dari sisi kebijakan negara atau pemerintah sudah seperti apa gitu Kak? Dia membantu itu atau justru ya udah sama aja, ini bukan dianggap kasus yang seksi di isu anak misalnya. Kalau merujuk kepada undang-undang pendidikan, saya lihat sudah lumayan ada progres. Karena kita punya yang namanya pendidikan luar sekolah, gitu ya. Jadi kan ceritanya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang sejahtera dan segala macamnya kan begitu ya. Amanat undang-undang, maka pendidikan. Ya, dikasih pendidikan. Nah di PLS ini nurun lagi pendidikan yang bermutu. Nah gitu ya. Nah pendidikan bermutu ya semua orang harus dapat pendidikan yang bermutu. Dengan adanya pendidikan luar sekolah, menurut saya kemungkinan anak ABK itu mendapat pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan needs mereka itu makin ada. Jadi artinya pendidikan itu tidak semata-mata ada di sekolah atau di gedung sekolah. Betul. Gitu, di rumah pun boleh dong, kan ada PLS. Begitu, ijazah itu bukan garansi, begitu ya. Jadi menilai seseorang tidak hanya semata-mata dari selembar kertas yang disebut dengan ijazah. Nah, bagaimana di-create lah kurikulum, dalam tanda kutip kurikulum untuk mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenapa nggak PLS saja? Jadi saya senang sekali dengan yang namanya pendidikan luar sekolah. Namanya pendidikan luar sekolah begitu. Nah itu kan Kak dari sisi pendidikannya. Nah untuk katakanlah ketika mereka selesai, untuk mendapatkan pekerjaan untuk masa depan mereka, apakah juga sudah ada ruang-ruang? Kalau ruang, tentu dia akan merujuk gini. Mereka kan unik ya. Mereka unik dan kan mungkin kalau perusahaan buka lowongan untuk autis kan dibikin menjadi persyaratan gitu ya. Artinya kan peluang mereka juga lebih sempit nih gitu. Iya, karena gini itu tadi, karena variannya luas banget. Dibilang misalnya dibuka untuk anak yang autis bagaimana dulu ini, kan gitu. Lain dengan tunanetra, udah jelas hambatannya cuma di mata. Lain dengan tunarungu, hambatannya mungkin hanya di pendengaran dan di komunikasi. Itu sudah jelas. Tapi kalau anak autistik, kalau dibukakan menerima anak autis, nah ini anak yang autis yang bagaimana dulu ini, begitu. Memang ada anak autis yang nggak usah begitu, jadi manajer pun bisa anak autis, tapi tergantung autis yang bagaimana. Kalau yang high function jadi direktur pun dia bisa.
Kalau dia high function jadi dokter pun dia bisa. Begitu kan? Tapi kalau dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sama dengan begitu. Iya, makanya tadi saking dia luasnya, ya memang kalau kita tuntut pemerintah untuk bikin aturan demikian nanti bingung sendiri. Lapangan sendiri yang jadi bingung nih, anak autis yang seperti apa ini yang dimaksud. Jadi ini autis, yang ini autis, tapi yang ini high function, yang ini low function, yang ini punya kemampuan verbal, ini tidak punya kemampuan verbal. Ini autis dengan penyerta ini itu. Autis itu kan banyak juga penyertanya, ada penyertanya epilepsi, ada penyertanya retardasi mental, gitu kan. Jadi itu harus gimana ya? Memang harus hati-hati juga begitu. Jadi beresiko juga sih kalau dibilang mesti ada aturan spesifik. Jadi yang penting ada tadi ya, dari akses mereka untuk pendidikan sudah ada gitu ya. Iya. Yang paling utama dulu gitu. Iya, karena di pekerjaannya kan tadi ya tergantung. Kan pekerjaan self employee pun pekerjaan. Jadi maksud saya, kalau saya ini kan self employee, saya bukan karyawan siapapun begitu kan. Jadi artinya misalnya kalau misalnya mereka diberikan kesempatan untuk belajar seluas-luasnya, maka cari duitnya nanti kan akan lebih mudah. Kalau tadi sudah ketemu potensinya, iya. Jadi tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus menjadi pegawai swasta di lembaga tertentu, nggak mesti. Tapi kalau misalnya mencantumkan autis, dengan potensi yang dia miliki, justru dia akan dicari saja kan? Iya, tapi kalau misalnya oke, ini dibuka peluang untuk penyandang autis gitu, kasihan yang buka lowongan, karena ini autis, yang itu autis, tapi kan kondisinya berbeda begitu. Tapi maksud saya begini, jangan langsung underestimate lah kalau mendengar seseorang itu menyandang autis begitu, karena dia pun punya potensi yang membuat dia bisa survive hidup, bahkan bisa berprestasi, hidupnya bisa memberikan kontribusi buat keluarganya, bahkan bagi negara ini. Loh ya, kalau di atlet apa nggak bagus negara kita? Orang lain udah ngos-ngosan, dia masih lari sana, gitu kan? Ya, masih muncul dia berenang. Udah, iya ya sana, udah gitu dia masih ini. Itu loh maksud saya, kan tinggal, come on, mana nih yang jago renang? Ayo dong, pelajari. Manajemen aja Kak ya. Iya. Gitu ya. Itu yang saya bilang, artis saja punya manajemen, tim manajemen, masa ini enggak seandainya diberikan kesempatan demikian, luar biasa. Artinya kalau misalnya anaknya autis, jangan khawatir. Iya. Belum kiamat gitu. Iya. Jadi kalau dia bisa temukan potensi, malah bisa menjadi. Nih, ngomong sih enak ya, gitu. Jadi artinya gini ya. Semua orang tua, pasangan suami istri pasti kepengen anaknya paling cakep, paling pinter, paling baik, paling oke. Itu pasti. Paling baik juga, pokoknya dia dapat dunia akhirat. Nah, itu sudah pasti. Tapi kita ini kan manusia ya, nggak bisa atur Tuhan, begitu ya, nggak bisa atur Tuhan. Saya mau anak gini nggak bisa. Cuman jangan seuzon sama Tuhan, begitu loh. Nah, ketika anak itu dilahirkan dengan kondisi itu, pertama, terimalah itu sebagai anugerah. Karena kalau kita bisa terima itu sebagai anugerah, ini otak jadi plong, hati jadi plong, mikirnya jadi baik, geraknya jadi lebih enteng. Nangis boleh, tapi jangan lebih dari seminggu. Itu saya bilang. Salah-salahan, nih salah kamu, salah ini, ya kalaupun harus ada proses gitu, enggak juga lebih dari seminggu. Pokoknya catatannya nggak boleh lebih dari seminggu. Setelah itu, kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan anak ini. Kalau sudah lega, udah begitu, kita akan dengan mudah menggandeng dia, membawa dia kemanapun. Begitu ya, kemanapun. Saya punya klien, 3 minggu yang lalu datang ke tempat saya. Anak bungsunya autis perempuan. Dia pasangan suami istri ini memutuskan, jadi katanya umur 1,5 tahun terdiagnosa, sudah diterapi, udah ini.
dan sekarang ada di satu sekolah swasta dengan ibunya sebagai shadow teacher, dan ibunya harus berjiwa besar menerima memang anakku berbeda dengan anak lain, cara dia menangkap pelajaran berbeda, cara gurunya menerangkan itu juga tidak bisa dia tangkap sepenuhnya. Jadi rasanya kalau dipaksakan ke SMP, satu nggak mungkin, kalaupun ada sangat banyak dispensasi sama dia, maka itu tidak maksimal buat dia. Nah, beberapa tahun ini kedua orang tuanya mulai memikirkan kira-kira anak ini akan dilatih apa, akan diberi kesempatan apa. Tahu apa yang terjadi? Ternyata anak ini jago piano dan jago bikin kue. Jadi kalau katakan dia kepengen apa itu kue yang di dalamnya nanas itu? Nastar. Adik mau nastar? Mau bikin sendiri. Gitu. Diajarkan dia udah pakai celemek, pakai topi, pakai sarung tangan, gitu kan. Jadi hal-hal yang sederhana begitu kan, kalau ke mereka kan tidak usah dijelaskan guna topi adalah, guna celemek adalah, nggak usah diajarkan. Pokoknya pakai topi, pakai celemek, pakai sarung tangan. Harus begini, nggak boleh dipegang supaya sterilisasinya terjamin. Udah. Mereka berencana akan membuahkan apa itu kalau roti, toko roti, bakery kah namanya, begitu. Dan anak itu sudah bisa bikin roti sendiri, coba. Masih kelas 6 SD. Udah bisa bikin roti sendiri, bikin jus sendiri. Jadi kalau mau ini bikin coklat mereka bikin sendiri, coba sampai coklat. Dan kue anak itu sudah dibawa ke saya, kasih makan. Kalau sekarang umurnya 12 tahun, hampir 12 tahun. Iya, hampir 12 tahun umurnya. Ya sudah, dia sudah bisa baca, tulis, hitung. Artinya nimbang bahan dia sudah tahu. Kan diajarin sama mamanya. Perlu misalnya katakan 50 gram. Tepung ini ternyata 100 gram, mau diapain? Dikurangin apa ditambah tepungnya? Kan yang penting kan begitu matematika itu. Dia sudah tahu nih, ini 50. Tapi itu kita butuh 50, di sana ditulis 100. Diapain? Tepungnya dikurangin atau ditambahin? Kan itu lebih kepada pengaplikasian matematika itu. Kan matematika cuma segitunya dibutuhkan. Nah, dia sudah mulai paham, walaupun menurut ibunya itu sangat sulit untuk diajarkan. Ya sudah, saya bilang ya sudah, nanti homeschooling aja kamu, pendidikan luar sekolah. Jadi lihat kira-kira apalagi yang dia perlu pelajari, sambil berikan kesempatan dia belajar banyak hal. Jadi puji Tuhan udah ketemu dua mereka kan, piano sama itu tadi. Nah itu dua-duanya kan sumber duit. Terus kemudian saya lihat dia kan pinter, bisa nulis. Saya suruh cerita, oh tadi ke tempat Ibu Susi pakai baju kuning, Ibu Susi minum kopi misalnya begitu. Saya bilang nggak apa-apa, dilatih kemampuan nulisnya. Yang penting kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua itu ada kaitannya, ada bridgingnya, begitu hubung. Kalau dilatih bisa jadi dia jadi penulis. Sudah 3 kan potensinya kan? Begitu. Jadi saya bilang sama ibunya, oke, you latih ya. Hari ini katakanlah minggu pertama itu 2 kalimat. Mungkin bulan depan sudah bisa 3 kalimat. Bulan depannya lagi berapa kalimat? Memang satu artikel berapa kalimat? Kan gitu kan ya? Satu artikel berapa kalimat? Lah kalau dia bisa nulis buku, apa nggak luar biasa? Potensi lain. Itu kan potensi lain kan? Nah sambil ya ABK ya bina dirinya dilatih. Lah kalau bina diri udah selesai, 50% kan kerjaan udah beres. Ngerti mandi, ngerti bebenah, ngerti ini. Jadi itu yang bagus, dia tidak dipaksakan untuk ikut mainstream. Tapi orang tuanya sudah teredukasi. Ini saya lihat sih orang tuanya mungkin karena langsung menangani anak itu. Maminya yang langsung jadi shadow teacher, jadi tahu persis apa yang terjadi pada anaknya. Nah udah deh. Jadi saya melihat dia, saya senang, saya happy, saya pikir wah ini prospeknya bagus. Ya jika Allah berkenan, siapa tahu dia punya toko kue terkenal di Indonesia dan di dunia ini, kenapa enggak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Karena dia 12 tahun sudah bisa bikin kue untuk dirinya sendiri, gitu, udah bisa bikin jus dan performa dia cakep, dalam arti dia tahu mesti pakai semua perlengkapan memasak. Ya kenapa enggak? Betul. Gitu kan ya. Jadi ditambah kalau nanti saya yang berhayal begitu ya. Dia pintar main musik, dia bikin toko kue yang ada restonya, tempat orang nongkrong kan kita tahu ada toko kue banyak untuk jadi tempat nongkrong.
Nah, itu sekolah yang sesungguhnya. Itu sekolah yang sesungguhnya. Tetapi kan memang tidak mudah bagi orang tua untuk memutuskan itu. Karena kalau nanti dia tidak sekolah formal ditanyain, kok nggak disekolahin? Kembali lagi ke tadi kan. Nah, kan jawabannya kan tidak mudah. Apalagi kalau yang bertanya mungkin keluarga gitu ya. Makanya tadi aku bilang ngomongnya gampang, prakteknya susah. Tapi ketika orang tuanya sudah bulat hatinya, suami istri kompak, sepakat, tuh dapet, cakep itu. Kak Susi, terima kasih. Udah hampir 1 jam ini sudah mau banyak cerita ini, pengalaman, pengetahuan tentang khususnya untuk anak autis. Semoga ini informasi ini bisa berguna bagi orang tua atau masyarakat yang masih belum tahu banyak tentang autis. Sekali Kak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih.